Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Al-faedatu tsaniyah fi dzikri bil qalbi wal lisan. Faedah yang kedua tentang pembahasan zikir dengan hati dan dengan lidah ya. Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar, naqala ba'duhum khilafan, telah menakal maknanya memindahkan ya. Jadi akwal ataupun pendapat-pendapat ulama ini mereka umpamakan barang ya, dipindah. Jadi si fulan pindah ya, dibawa, artinya dibawa. Fi mujarradiz zikri bil lisan. Bagaimana pendapat ada orang zikir dengan lidahnya saja, al-ari anin niyah. Sunyi, enggak ada niatnya, cuman nyebut saja. Tidak nyambung ke hati dan juga tidak disertai dengan niat. Wa anna dhahira kalamal qadiyat, sesungguhnya dhahir ucapan ataupun kalam qadiyat wa ghairuhu dan lainnya, annahu la thawaba fi, katanya enggak ada pahalanya. Ya. Ini diumpamakan wa huwa bimanzilati aswat, itu sama kedudukannya hanya suara saja. Kayak burung bewok ya. Kan assalamualaikum juga dia kadang-kadang, tapi mana nyambung ke hatinya, nggak bakalan ya. Dia nggak mananya tidak, dia nggak punya hati seperti manusia. Itulah sebabnya bagaimana manusia ini kalau sudah nggak ingat Allah dengan hatinya dikatakan inhum illa kal an'am, dia seperti binatang, balhum adol, malah lebih jelek dari binatang ya. Jadi kalau ada orang zikir, lidahnya zikir tapi nggak nyambung ke hati, nggak ada niat, nggak ada ini, udah ya kayak suara biasa saja. Ini menurut Imam Ibnu Hajar dan juga Qadiyat. Malayakil, jadi seakan-akan ada suara tapi dia tidak mengetahui, tidak memahami, tidak mengakali itu pembicaraan, seperti burung ya. Qala Jalal al-Bulkini wa huwa haq. Ini benar, la syakka fi, nggak ragu lagi. Ini jadi mananya taukid. Kalau zikir nggak nyambung ke hati begini deh, ya tidak ada. Summa qala wa qad yanduru fi hadzal qaul. Telah melihat ini pendapat qala Nawawi fil Adhkar, berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, az-zikir yakunu bil qalbi wal lisan. Zikir ini kadang-kadang dengan hati dan dengan lidah. Wal afdal, paling utamanya maka nabihima, yaitu kedua-duanya. Kita ingat Allah dengan lidah dan juga hati nyambung, itu paling bagus. Fa iniktasara ala ahadihima, kalau dia hanya mengambil satu saja, zikir dengan lidah tapi hati tidak hadir, atau hati hadir lidah tidak goyang, katanya fal qalbu afdal, hati lebih bagus. Kita ingat Allah tapi lidah tidak bergerak, itu lebih bagus. Wa idza wadhaba al-insan 'alal adhkar al-warida, apabila melazimkan seseorang terhadap zikir yang warida, maknanya yang datang al-ma'surah, datang dari Nabi ya, sobahan wa masaan, pagi dan sore, wa inda ikhtilafi ahwali, dan di saat perbedaan keadaannya ya. Ada doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa naik kendaraan. Jadi dia berzikir menurut keadaannya. Doa masuk kamar mandi, doa keluar juga ada, dan seterusnya. Mau tidur, bangun tidur, dan lain-lainnya. Mau memakai pakaian baru, ya ada di dalam kumpulan doa-doa Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang melazimkan ini, indaraja wantadhama fi sulukiz zakirin, berarti dia sudah termasuk dalam digolongkan orang-orang yang jalan adz-dzakirin Allah katsira, yang zikir kepada Allah banyak, wa dzakirat, dan wanita-wanita demikian juga. Wa qala fil Adhkar, berkata Imam Nawawi dalam kitab Adhkar, wa yambagi, seyogiahnya, liman balaghahu syai'un, yang sampai kepada dia. Jadi sepantasnya bagi kita ini
apabila ada berita dari Nabi tentang membaca sesuatu min fadailil a'mal, daripada fadilah amal, keutamaannya amalan, seperti tadi keutamaannya la ilaha illallah atau subhanallah, ayya'mala bihi walau marrah, supaya diamalkan walaupun hanya satu kali. Ya. Wa in kana al hadis dhaifa, walaupun hadisnya lemah. Karena hadis dalam fadail itu tidak masalah hadis dhaif. Ya. Nah, ini masalah sekarang. Kalau hadis dhaif ini memangnya bukan hadis dari Nabi, bukan masalah tidak dari Nabi ya. Hadis dhaif ini yang membuat dia dhaif itu bukan mulutnya Nabi yang mulia. Yang membuat dhaif yang membawa. Ya, yang membawa itu hadis. Jadi kalau yang membawa ini hadis orangnya thiqah, artinya dia tidak pernah bohong sama sekali. Tidak pernah lepas peci. Orang dulu kalau sudah lepas peci udah hadisnya dhaif. Ya. Sudah pernah ketemu enggak pakai sudah dhaif hadisnya. Atau pernah ketemu duduk di warung. Bukan warung kotor, warung apa aja. Walaupun warung bersih. Ya. Pernah duduk makan di warung. Katanya, kenapa makanan di jalanan ini tidak berkah? Karena dikatakan itu sudah dilihat oleh orang miskin lalu tidak bisa dijangkau. Lalu kita makan itu makanan, hilang berkahnya. Kesian kan orang nggak punya duit ngelihat, ya Allah gorengan-gorengan ini apa? Nggak ada duitnya, dia nggak bisa dapat. Kita beli itu, nah ini. Ya. Jadi makanya ada orang tidak mau sama sekali makan makanan di jalanan. Dia beli yang mentah. Mentah kan fakir miskin juga nggak kepengen. Mentah, coba lihat ayam di pasar yang mentah tuh. Kan nggak ini kan? Dia juga nggak selera, nggak ada baunya. Coba kayak sate dibakar, ayo. Kan mikir gitu, ya. Jadi itu di situ salah satu hikmah kenapa makanan-makanan yang dimasak di jalanan. Bukan saya mengatakan haram, tidak, haram juga tidak, ya. Cuman kesian, ada beberapa fakir miskin yang kepengen itu makanan, tapi dia tidak bisa makan. Kita yang makan, kan apa namanya, seakan-akan ngecewain dia kan. Ya, ada salah seorang itu 30 tahun lebih nggak pernah makan makanan yang di jalanan. Nah, ini kalau orang sudah makan di jalanan, hadisnya dhaif sudah. Ya, jadi hadis yang dia bawa sudah lemah. Jadi kan bukan berarti bohong kan, hadis dhaif tidak. Bukannya lemah, dia punya apa namanya, kekuatannya lemah. Makanya kalau hadis ini tidak dihentikan, maknanya tidak dibukukan, jadi dhaif semua kayaknya. Ya, jadi hadis sahih rusak akhirnya, yang sahih jadi dhaif akhirnya. Ya, karena susah melihat akhir zaman. Atau pernah kedapatan bohong satu kali. Satu kali bohong, bukan bohong di hadis. Pernah bohong. Kita pernah nggak bohong? Enggak, satu kali nggak pernah ya, dua lebih ya. Jadi maknanya kalau hadis bilang hadis dhaif, nah ini tetap boleh dipakai ya, walaupun maknanya hadisnya dhaif. Itu kalau masalah fadhailul amal. Wa fi kitabil wadhaif lil hafidz Abi Musa, dalam kitab wadhaif yang dikarang oleh Al-Hafidz Abu Musa. Nah, ini juga julukan Al-Hafidz ya, yang menghafal hadis itu katanya dia tidak mencapai derajat hafidz kecuali dia hafal 300.000 hadis dengan sanadnya, dengan perawi-perawinya. Hadis kan dari fulan ini siapa? Oh, dia dari kampung ini, lahirnya sekian, meninggalnya sekian, gurunya ini, muridnya ini, satu orang. An fulan. Itu Imam Bukhari hafal seluruhnya. Ya. Dan jumlah hadis yang dia hafal 300.000, baru dapat pangkat. Nah, sekarang dokter Andes, doktor, baru ngomong sekali udah dapat titel profesor. Makanya profesor sekarang begini semua deh. Ya. Jadi orang dulu tidak gampang dapat titel. Sekarang kan titel bisa dibeli ya. Bisa dibeli. Ya. Muhammad ibni Abi Bakar ibni Isa al-Madani an Jabir, dari sahabat Nabi Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda,
Man balaghahu, siapa yang sampai kepada dia anillah, dari Allah azza wa jal syai'un. Jadi sampai kepada dia dari Allah sesuatu, fihi fadilah, di situ ada keutamaan. Katanya siapa yang baca ini Allah beri begini, Allah beri sekian dan sebagainya. Fa akhadahu imanan bihi, lalu dia ambil, dia baca itu bacaan karena beriman kepada Allah, wa raja'a thawabi, dan mengharapkan pahala darinya. A'tahullah, Allah beri menurut apa yang dia dapat dari yang dia dapatkan tadi. Dzalik wa illam yakun kadzalik, walaupun tidak ada sebenarnya. Saya contohkan begini. Kita dapat di jalanan kertas tertulis, sesungguhnya Allah mengatakan siapa yang baca ini akan diberi pahala sekian. Kita baca, padahal hakikatnya Allah nggak pernah mengatakan demikian, nggak pernah. Itu tetap Allah kasih. Ini kan kita bisa contohkan ya. Kita contohkan begini. Kita dapat kertas di jalanan. Yang datang ke rumahnya Habib Ali dikasih duit. Padahal Habib Ali kagak pernah ngomong begitu. Kita bawa tuh kertas, Bib, ini anak dapat di jalanan, katanya Habib kalau kita datang. Kalau orang dermawan nggak pakai, oh enggak, anak nggak pernah nulis. Kasih, beres, iya kan? Kan begitu. Istilahnya orang yang dermawan nggak pakai ngotot. Kalau orang pelit mah, wah iya ribut. Ya. Ini manusia biasa, bagaimana dengan Allah? Jadi kalau kita dapat sesuatu di jalanan atau di mana, ini bukan di jalanan maksudnya ya, di kitab, ternyata hadisnya dhaif, lemah, atau bukan dari Nabi, atau bukan dari Allah, mengatakan yang baca ini dapat ini. Kita baca karena beriman kepada Allah, mengharap pahala. Itu Allah berikan, wa illam yakun, maknanya walaupun tidak ada hakikatnya. Ya. Wa minal kitabil mazkur, dalam kitab ini dzukira ba'duhum, ya, telah menyebutkan sebagian, annal Fadl ibn Abbas, sesungguhnya Fadl bin Abbas ini adalah putra daripada Sayyidina Abbas, ya, saudaranya Abdullah bin Abbas. Al-Fadl, ya. Ini Fadl dikatakan salah satu sahabat yang mirip dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan ada beberapa sahabat itu mirip dengan Nabi. Ya, di antaranya Fadl ibni Abbas dan juga Haris, Abu Sufyan ibnul Haris, misanannya Nabi. Ya, bukan misanan. Ini Haris anak pertama daripada Abdul Muttalib. Ya. Jadi Abdul Muttalib kan punya anak banyak, di antaranya Hamzah, Sayyidina Abbas, ya, Abu Thalib dan juga Abu Lahab, semuanya itu abahnya Nabi Sayyidina Abdullah. Dan juga anak pertamanya adalah Al-Haris. Ya, satu dia punya yang pertama. Wah, ini Haris ini Haris ini punya anak namanya Abu Sufyan. Ya. Misanannya Nabi berarti ya. Iya, misanannya Nabi, tapi misanannya Nabi. Nah, ini juga mirip dengan beliau. Mirip dengan Nabi ya, maknanya wajahnya. Juga di antaranya cucunya Nabi Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan mirip dengan Nabi. Jadi ada beberapa. Di antaranya Ja'far ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu juga mirip dengan Nabi. Ya, wajahnya ya, memang mereka berkeluarga. Ada kemiripan. Ya. Ini Fadl balagahul hadis, sampai kepada dia hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man qala hina yasma'ul muadzin, siapa yang membaca di saat dia mendengarkan muadzin, ada seorang azan, kita dengarkan, lalu kita mengatakan marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa ahlan atau wasahlan. Ini artinya marhaban, kita dengerin orang azan, marhaban, kita sambut, ya. Ini berarti kan kita girang mau sholat. Bukannya ini ada azan, kok azan lagi ya? Kayak baru azan. Ini kayak kesel ada azan. Ya habis bagaimana main gaple 3 jam baru sholat. Entar kok cepet banget azannya. Semestinya kita girang. Alhamdulillah sholat lagi kan, lumayan nambah pahala. Nah ini, siapa yang dengarkan azan lalu dia sambut, marhaban. Kayak ada tamu kita senengin, kita girang. Kan ada juga kan tamu nyebelin gitu. Nah dia lagi deh. Ya. Jadi ada juga tamu, masya Allah, memang kita senang kalau dia datang.
Ya, jadi begitu juga kita menghadapi ini sholat. Kadang kita girang dengar azan. Ya, maaf, pernah nggak kira-kira agak ini? Ya, lagi asyik gitu, azan. Ya, azan lagi deh. Mudah-mudahan nggak ya, amin. Ya, ada urusannya. Ini berbahaya, makanya urusan dunia ini luar biasa. Ya. Kita takutkan di situ ya, ditakutkan. Makanya Allah memuji di dalam Al-Qur'an beberapa orang di dalam ayat rijalun la tulhihim. Ya. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Ada beberapa orang yang tidak disibukkan, tidak dilalaikan. Ya, daripada dagangan, pekerjaan, daripada mengingat Allah dan salat. Katanya ayat ini turun, beberapa sahabat itu kalau dengar azan yang lagi nyangkul di sawah, di mananya di kebunnya, kalau dia ngangkat cangkulnya nggak diturunin udah, langsung ditaruh ke samping. Yang maku-maku kayak kerja apa? Nah, begini, itu nggak diterusin. Kita kalau azan maku udah separuh, nanggung. Yang lagi ngergaji dorong ke depan, itu nggak ditarik lagi ke belakang, langsung dibentiin. Sama semuanya. Walhasil, ya apa namanya, kalau dengarkan azan suruh berhenti walaupun Quran, nanti mungkin dibahas. Ya, disuruh berhenti menjawab itu apa namanya azan. Jadi ini dipuji, ditinggalin. Yang toko, insya Allah tokonya penuh. Udah Pak, suruh keluar. Kita bisa nggak ngusir? Ya, suruh keluar. Ini di Mekah masih ada ya, sampai sekarang masih ada. Itu kalau sudah ada orang suruh keluar, diusir, pembeli diusir. Ya. Ya, ini. Jadi bagaimana tidak disibukkan. Nah, jadi ini kita kembali tadi, siapa yang mendengarkan seorang muadzin lalu dia baca marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban, dan dengan salat marhaban, alhamdulillah kita bisa salat lagi, wasahlan. A'tahullah, Allah berikan kepada dia mi'atu alfi hasanah, 100.000 pahala. Ya. Wa maha anhu mi'atu alfi sayyi'ah, Allah hapus 100.000 dosa. Wa rufi'a lahu mi'a darajah, lalu diangkat 100 derajat. Fa fakkara fi nafsi. Ini Fadl bin Abbas berpikir, kok baca dikit pahalanya besar banget ya. Jadi dia berpikir, masa cuman baca ini saja Allah kasih kita pahala 100.000, menghapus dosa 100.000 dosa. Wa qala kaifa yakunu hadza? Bagaimana ini? Idzan la yabqa ala ahadin dzam. Kalau begitu nggak ada orang, dosa seseorang nggak ada sisanya lagi. Siapa sih yang kuat ngerjain dosa 100.000? Kita kan ngos-ngosan juga. Nggak kuat kan, dari pagi sampai malam suruh ngerjain dosa 100.000 dosa. Kita tidak kuat. Kata dia, sudah nggak ada orang, maknanya orang nggak ada sisanya lagi dia punya dosa. Ya, ini kan dia tapi dia kan tidak menentang ini hadis, cuman dia bilang kalau begitu orang nggak ada dosanya lagi, cuman baca segini saja sudah dihapus dosanya 100.000. Faro'a fil manam, lalu Fadl ibn Abbas melihat dalam tidurnya, ka'anna qailan, seakan-akan ada yang berbicara tapi tidak dilihat siapa, yaqulu lahu, lalu dikatakan kepada Fadl, inna rabbaka azza wajal yaqul, sesungguhnya Tuhanmu azza wajal berkata kepadamu ya Fadl, atubakhiluni ya Fudail. Ini Fudail ini panggilan kecil. Kalau orang namanya Fadl dipanggil kecil ya Fudail. Kalau Umar ya Umair. Ya. Kalau anak ya Bunai. Biasanya ya Bani. Kalau besar kan ya Bani, wahai anakku besar. Kalau masih kecil ya Bunayya. Ya. Maknanya panggilan manja. Ya Fudail, maknanya Fadl kecil. Atubakhiluni, kamu nganggap saya bakhil. Ya. Wa abdi fulan, hambaku si fulan bin fulan malik. Ada seorang raja, ini raja kan manusia juga, ya. Qala li ba'di syu'ara, ini ada seorang raja berkata kepada salah seorang penyair, unsyudni syi'ran, coba kamu bikinkan saya syair, kamu puji saya, ya. Sudah? Faqala lahu syair, inna syi'ri, berkata penyair tadi, sesungguhnya saya punya syair ini, la tuqamu ata'uk, tidak sebanding pemberianmu, hebat saya punya syair.
Fa innaka tukthirul ata. Kamu kan suka ngasih. Yang nggak baca syair saja kau kasih. Taruhlah yang nggak baca syair saja kamu kasih 100.000. Kamu kasih ini. Yang nggak baca syair nih. Saya kan baca syair. Ya. Faqala al-Malik, "U'tuhu mi'atu alfi dirham." Kasih 100.000 dirham. Oh, 100.000 dirham. Itu katanya 3 dirham udah bisa beli kambing. Ya. 3 dirham itu bisa beli kambing. Ini 100.000. Cuman satu bait dari syair dibaca. Ini manusia kan? Lihadzal kalam. Dengan kalam tadi yang dia baca di depannya raja. Raja ngasih 100.000. Sudah. Sumakola idza kanal makhluk. Kalau ini makhluk yu'ti hadzal ata, dia beri ini pemberian fi kalimah, satu kalimat. Kok kamu heran orang baca marhabil qailina adlan wa bis salati marhaban wa ahla, saya kasih 100.000. 100.000. Apa? 100.000 pahala. Kenapa kau heran? Ini manusia, ada orang baca syair di depannya yang bikin dia senang, ini raja, dikasih 100.000 dirham. Kok kamu merasa berat? Saya kasih hambaku yang membaca marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa ahla atau wasahlan. Fi kalimatin, raja memberi satu kalimat irtadahu yang mana dia senang, digirang. Jadi ada satu orang muji raja, membuat dia senang. Akhirnya yang mengatakan dikasih 100.000 dirham. Ana la u'ti ma balagaka. Lalu saya enggak kasih kepada kamu ya Fudel, ya Fadl. Ya, kok kamu herankan? Jadi itu benar. Yang baca ya saya kasih sekian kata Allah. Ya. Wal mahlukun bi ajmaihim. Seluruh makhluk, bukan cuma raja tadi kan? Seluruh makhluk itu fuqara, fakir dibandingkan saya kata Allah. Wa anal ghani alhamid. Saya yang maha kaya dan terpuji. Jadi jangan heran. Kok cuma baca marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa ahla, dikasih 100.000 pahala, dihapus 100.000 dosa. Itu jangan heran. Ini hambaku raja bisa ngelakuin begitu. Ya. Sudah ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.